mendirikan perusahaan asuransi itu harus nyetor duit dulu di pemerintah, seperti investasi yang perbankan lah, sehingga tidak ada nasabah gagal bayar kemudian tidak terbayar. Jangan sampai kayak sekarang, Kresna 6,4 triliun masuknya. Wana Arta kalau nggak salah hampir 14 triliun. Bayangkan uang sudah sebanyak itu baru katanya dia cabut izin. Lah korbannya sudah banyak. Apakah perlu pemerintah masih mempunyai BUMN asuransi? Sehingga negara harus kehilangan duit 20 triliun lebih hanya untuk apa? Menyelesaikan urusan mismanagement. Gagal bayar asuransi di Indonesia menjadi sebuah fenomena. Bak penyakit menular, gagal bayar menerjang dunia asuransi. Satu persatu lembaga asuransi bertumbangan. Rabu 20 September lalu, digelar sidang gugatan perdata oleh 274 pemegang polis asuransi jiwa bersama Bumi Putra. Mereka menggugat pembayaran klaim senilai 12,5 miliar rupiah yang sudah jatuh tempo sejak 2018. 5 tahun aku tidak dibayar, sudah habis kontrak. Nah, anak untuk sekolah, tapi sekolahnya sudah selesai, tapi nggak dibayar. Cair dari tahun 2018, cair juga. Pengeluaran untuk sidang ini udah banyak. Kita ini udah tua ya, tepat waktu 60 tahun ke atas semua ya. Demi anak-anak kita. Bayar polis saya dan teman-teman yang menjadi korban Bumi Putra 100% tidak ada potongan secepatnya. Ya, hari ini saya mendatangi sidang dari gugatan 274 nasabah Bumi Putra yang tergabung dalam tim biru. Adapun gugatan mereka yaitu menuntut untuk pembayaran klaim polis mereka serta menolak adanya penurunan nilai manfaat. Adapun agenda sidang pada hari ini adalah pemeriksaan legal standing dari pihak tergugat, yaitu dari pihak AJB Bumi Putra. Memang selama 5 tahun ini, tepatnya sejak tahun 2018, perusahaan asuransi Bumi Putra ini mulai menunda pembayaran klaim polis pada nasabahnya. Memang kondisi keuangan dari perusahaan Bumi Putra ini mengalami minus hingga 23,3 triliun rupiah, yang mana nilai kewajibannya itu lebih besar daripada nilai aset yang dimilikinya. Nah, oleh karena itulah mereka membuat kebijakan yang disebut dengan langkah penyelamatan. Namun celakanya langkah penyelamatan itu ternyata berupa penurunan nilai manfaat mulai dari 20 hingga 75% besarnya. Yang tentunya ini merugikan para nasabah Bumi Putra itu sendiri. Namun apa boleh buat, rencana penyehatan keuangan itu nyatanya sudah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan. Tim Biru Korban Gagal Bayar AJB adalah salah satu kelompok korban yang kerap menggelar unjuk rasa, menuntut pengembalian penuh hak-haknya. Mereka terus mempertanyakan pengembalian dana pemegang polis yang mandek hingga kini. Bagi sebagian orang, nilai klaim mereka mungkin tidak dinilai besar, namun bagi mereka itu adalah hak dan harapan. Berkali-kali saya melakukan aksi, mulai menginap di Walter, di Wisma Bumi Putra, bahkan saya sampai ke KSP, tapi sampai detik ini belum keluar juga hasilnya. Di situ saya menginap sampai menginap di lantai dengan Bu Eva juga. Tapi sampai detik ini belum keluar hak itu. Apa ya? Buat saya 16 tahun itu waktu yang lama ya Mbak. Saya ngumpulinnya pun dari uang sisa, maksudnya uang gaji saya. Jadi buat saya untuk sesuatu yang udah begitu banyak dan udah begitu besar saya pasrahkan tuh kayaknya nggak mungkin. Gitu. Jadi saya harus berjuang. Apapun keadaannya, anak saya juga, saya sangat bercita-cita anak saya punya nasib yang lebih baik dari saya. Jadi paling tidak hak saya, kewajiban saya di Bumi Putra harus saya perjuangkan. Sampai titik darah saya, sampai saya tidak bisa apa-apa pun akan saya perjuangkan. Di mata korban, gagal bayar asuransi Bumi Putra sungguh di luar nalar. Sebab Bumi Putra adalah asuransi dengan jumlah pemegang polis kedua terbanyak di Indonesia.
Tim Biru beranggapan kecerobohan manajemen asuransi tidak bisa ditoleransi. Itu sebabnya mereka terus melawan, menuntut keadilan. Perjanjian polis mereka ini kan sudah habis kontrak. Sehingga tidak ada alasan lagi buat Bumi Putra untuk mengikutkan kita dalam program PNM. Dan kalau kita nilai sendiri bahwa PNM itu kan sangat merugikan kepentingan pemegang polis, di mana ada penurunan nilai manfaat itu sampai 50%. Ya, dan itu yang kita tolak. Dan kemudian kenapa kita tolak juga PNM? Karena kan PNM itu kan pada prinsipnya untuk polis-polis yang dengan hak pembagian laba. Sementara kita tahu sendiri bahwa di dalam produk Bumi Putra itu kan ada 2 jenis polis yang ditawarkan. Ada pembagian laba dan tanpa hak pembagian laba. Begitu. Sejak tahun 2018 silam, asuransi Bumi Putra gagal bayar terhadap 2.017.940 pemegang polisnya. Manajemen Bumi Putra juga menetapkan kebijakan pemotongan nilai manfaat antara 20 hingga 75%. AJB Bumi Putra mulai membayarkan klaim tertunda sejak Februari tahun ini. Hingga Juni 2023 baru dibayarkan kepada 43.808 pemegang polis dengan total nilai 126,82 miliar. Pembayaran klaim tertunda akan dibayarkan hingga tahun 2025 nanti dengan total nilai setelah pemotongan nilai manfaat sebesar 5,29 triliun rupiah. Unjuk rasa terus digelar para pemegang polis menuntut hak-haknya dipenuhi oleh manajemen Bumi Putra. Sudah jatuh, masih juga tertimpa tangga. Itulah nasib yang dihadapi pemegang polis Bumi Putra. Di usianya yang sudah senja, mereka masih harus berjuang mencairkan klaim asuransi jaminan masa tuanya. Ditemui realitas pekan lalu, 8 pemegang polis ini mengaku belum juga mendapat pencairan klaim. Salah satunya adalah Wakidah Nurhayati. 5 tahun sudah Nurhayati mengajukan pencairan klaim, namun hingga kini belum bisa menikmatinya. Mimpi indah bisa menikmati masa pensiun dengan klaim asuransi senilai 58 juta rupiah terpaksa kandas. Sebab tidak cuma molor pembayaran, nilai polisnya hanya akan dibayar 27 juta rupiah. Namun Nurhayati hanya bisa gigit jari. Ketika itu tuh nggak muncul-muncul gitu. Kata orang sih bulan depan atau bulan selanjutnya 2 bulan itu biasanya sudah dibayar. Tapi ketika saya mengajukan itu tuh sampai tahun 2020 tidak ada kenyataan akan dibayarkan, tapi hanya 50%. Karena saya bertanya, saya ngisi, kok begini amat ya 50%. Tapi kalau memang saya bisa menuntut yang lain, mungkin saya nggak mau. Tapi saya tanya, apa yang saya lakukan kalau saya nggak setuju? Kata mereka, nggak bisa Bu, nggak ada jalan keluarnya. Lah kalau udah seperti itu, saya mau ngomong apa? Ya udah, akhirnya setuju saja. Jutaan pemegang polis asuransi di Indonesia kini nasibnya terus digantung. Niat hati melindungi dan mempersiapkan masa tua lebih baik dengan memiliki asuransi, nyatanya justru malah buntung. Pemegang polis asuransi hanya jadi sasaran bulan-bulanan dan bualan perusahaan asuransi tak bertanggung jawab. Kami sudah datang ke tempat pendaftaran likuidasi untuk meminta konfirmasi langsung kepada pimpinan AJK, namun sayangnya mereka masih belum bersedia. Tak cuma satu, kini pemegang polis Kresna Life Insurance juga terancam gigit jari. Per 23 Juni lalu, Otoritas Jasa Keuangan resmi mencabut izin operasional asuransi jiwa Kresna Life sebab hingga batas waktu yang ditentukan, jasa asuransi ini tidak memiliki kecukupan modal yang dipersyaratkan. Kresna Life gagal bayar kepada 8.900 pemegang polis dengan total nilai klaim sebesar 6,4 triliun rupiah. OJK menduga telah terjadi tindak pidana penggelapan dana dalam laporan keuangan Kresna Life. Akhir Januari 2020 lalu, masuk setoran dana 325 miliar
dari PT Duta Makmur Sejahtera ke Kresna Life. Namun di hari yang sama, dana tersebut langsung dialirkan ke entitas afiliasi grup Kresna. OJK memerintahkan PT Duta Makmur Sejahtera dan Michael Steven bersama direksi Kresna Life mengganti kerugian asuransi Kresna Life. Dengan dicabutnya izin usaha Kresna, Kresna Life wajib menghentikan kegiatan usahanya serta segera menyelenggarakan rapat umum pemegang saham dengan agenda pembubaran badan hukum dan pembentukan tim likuidasi paling lambat 30 hari sejak pencabutan izin usaha. Buntut dari gagal bayar dan pencabutan izin tersebut, kini dibentuk tim likuidasi Kresna Life. Dibuka sejak 25 Agustus lalu. Tim likuidasi akan mendata pemegang polis hingga 24 Oktober nanti. Meski begitu, belum ada kepastian kapan klaim bisa cair. Pasca dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan pada 23 Juni 2023 lalu, PT Asuransi Jiwa Kresna ataupun AJK saat ini tengah melakukan proses likuidasi yang dimana tahapannya dimulai dengan pendaftaran likuidasi pada 25 Agustus 2023 hingga nanti 24 Oktober 2023. Berkaitan dengan hal itu pula, kami sudah datang ke tempat pendaftaran likuidasi untuk meminta konfirmasi langsung kepada pimpinan AJK, namun sayangnya mereka masih belum bersedia. Gagal bayar asuransi Kresna Life sebenarnya sudah mencuat sejak 3 tahun lalu. 20 Februari 2020, Kresna Life melayangkan surat penundaan pembayaran klaim selama 3 bulan, namun akhirnya diperpanjang hingga 1 tahun. Buntut dari kasus ini, Dirut Kresna Life diseret sebagai tersangka oleh Barreskrim Polri sejak Februari 2021 lalu. Manajemen Kresna Life dilaporkan telah menggelapkan dana sebesar 431 miliar rupiah berdasarkan 9 laporan polisi. Dan akhirnya 14 September lalu, pemilik Kresna Life, Michael Steven, menyusul ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Kuasa hukum korban Kresna Life, Benny Vulur, justru menyayangkan kasusnya diseret ke ranah pidana penggelapan. Sebab dengan begitu, dianggap hanya menguntungkan segelintir pelapor saja. Kita kecewa sedikit juga dengan hukum Indonesia, karena begini, kita lihat sendiri, laporan polisi misalnya di tahun 2020, orang jadi tersangka bisa sampai 3 tahun misalnya sampai 2023. Nah kemudian nanti proses hukum 3 tahun lagi. Kalau 6 tahun lagi harga saham yang di Kresna maupun di Wana Arta itu terpengaruh, ya asuransi jiwa Kresna khususnya, bayangin aja kalau harga sahamnya jatuh. Sementara dia kan perusahaan ini yang Kresna YBS-nya juga ngandalinnya jaminan saham. Dan OJK yang kami sayangkan kenapa melakukan sanksi tidak pada saat dia misalnya baru 100M atau 200M. Artinya apa? Ada dugaan fungsi pengawasan dan kelalaian daripada OJK ini tidak dilakukan. Karena kalau dia lakukan pengawasan, kenapa AJK ataupun Wana Arta dia harusnya lakukan sanksi di PKU ataupun di CIU sekalipun pada saat harusnya taruhlah dana nasabah baru masuk 300 atau 500M misalnya. Jangan sampai kayak sekarang, Kresna 6,4 triliun masuknya. Wana Arta kalau nggak salah hampir 14 triliun. Bayangkan uang sudah sebanyak itu baru katanya dia cabut izin. Lah korbannya sudah banyak. Badan Perlindungan Konsumen Nasional mencatat, klaim oleh masyarakat di masa pandemi COVID-19 tahun 2021 dan 2022 naik. Sejalan dengan itu, laporan pengaduan terkait asuransi juga turut melonjak. Itu sebabnya BPKN meminta OJK bisa benar-benar menjamin keamanan nasabah asuransi. Kalau kami sih kepingin pemerintah harus hadir lah ini, menyelesaikan ini kan gitu Pak. Yang kedua harus ada lembaga penjamin asuransi. Seperti di perbankan itu aman kan gitu. Jadi mendirikan perusahaan asuransi itu harus nyetor duit dulu di pemerintah. Misalnya kan gitu, seperti investasi yang perbankan lah. Sehingga tidak ada nasabah kemudian gagal bayar, kemudian tidak terbayar. Sehari aja rekening itu misalnya hilang atau ada masalah, harus diselesaikan kan gitu misalnya. Itu salah satu jaminan kan gitu. Tapi kalau asuransi ini kan sudah bertahun-tahun dan tidak ada kepastian, maka
harapan ketika nanti ada asuransi baru atau asuransi yang lama itu harus naruh duit dulu di pemerintah, Pak. Semacam deposit kan gitu. Seberapa dia bisa menjamin itu sehingga ketika ada masalah ini yang bisa dicairkan gitu, bukan selama ini nggak ada aturan itu kan gitu. Kasus-kasus gagal bayar asuransi di Indonesia terus bermunculan. Patut diduga gagal bayar dipicu oleh buruknya tata kelola keuangan perusahaan asuransi. Dana pemegang polis diobral, main saham sana-sini yang lazimnya juga dikendalikan oleh grup usahanya sendiri. Nasib asuransi Kresna Life sebenarnya tidak jauh berbeda dengan asuransi Jiwasraya maupun Asabri, di mana dana nasabah ini diolah bahkan diselewengkan oleh para pihak manajemen asuransi. Korban-korban asuransi terus berjatuhan dari waktu ke waktu. Hingga kini tak terbilang lagi entah berapa jumlahnya. Nasib asuransi Kresna Life sebenarnya tidak jauh berbeda dengan asuransi Jiwasraya maupun Asabri, di mana dana nasabah ini diolah bahkan diselewengkan oleh para pihak manajemen asuransi. Nah, masalah yang dialami dari ketiga perusahaan tersebut sebenarnya sama. Mereka sama-sama mengelola dana nasabah yang dimasukkan atau diinvestasikan ke saham yang celakanya ternyata saham tersebut dikelola juga oleh perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan asuransi tersebut. Nah, grup Kresna Life ini memiliki 20 entitas usaha lainnya. Salah satunya adalah Kresna Sekuritas. Modus yang sama ini juga terjadi pada kasus Jiwasraya, di mana dana dari pemegang polis diinvestasikan ke saham gorengan milik para terpidana, salah satunya Beni Cokro, sehingga menimbulkan kerugian hingga 10,4 triliun rupiah. Nah, hanya yang membedakan saja Kresna Life ini merupakan perusahaan swasta, sedangkan Jiwasraya merupakan badan usaha milik negara. Bobroknya pengelolaan investasi jadi pemicu utama gagal bayar Jiwasraya. Jiwasraya membeli saham-saham gorengan yang dikendalikan oleh Beni Cokro Saputro dan Heru Hidayat. Aset finansial yang dikelola Jiwasraya senilai 20 triliun rupiah diinvestasikan dalam bentuk saham dan reksadana. Duit-duit ini jelas bukan milik Jiwasraya sendiri, melainkan dana para pemegang polis. Atas PMN yang sudah diterima dan pengalian sebagian aset dari Jiwasraya sampai dengan Juni tahun 2023 telah dialihkan sebesar 30,96 triliun atau 81% dari 38,4 triliun total liabilities yang akan dialihkan ke AFG Life. RBC AFG Life saat ini sudah mendekati batas minimal yaitu 128%, sehingga tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menerima seluruh pengalian sisa polis yang masih ada di Jiwasraya sebesar 7,4 triliun. BPUI ini sudah pernah disuntik sebelumnya 20 triliun. Saya selalu mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh para pencopet yang kemudian tidak bertanggung jawab atas kerusakan Jiwasraya dan kerusakannya dilimpahkan kepada negara, itu tidak sebanding dengan hukuman yang mereka terima saat ini maupun terhadap imbal hasil dari penyitaan. Padahal fraudnya mencapai 35 triliun. Kerugian Jiwasraya itu kan 35 triliun. Semestinya ya sitanya ya sampai 35 triliun. Coba aja saya berani bertaruh. Orang-orang yang kemarin di penjara itu, yang akibatnya kemudian Jiwasraya menjadi hancur, nanti sudah keluar itu ya dia kaya lagi nantinya. Forum Komunikasi Pekerja Agen Asuransi Jiwasraya menilai model restrukturisasi Jiwasraya salah kaprah. Pemerintah juga dianggap telah menabrak aturan perasuransian. Nah, di mana letak kekeliruannya di awal adalah dari direksi Jiwasraya, Pak, terhadap pengumuman restrukturisasi ini. Nah, pengumuman restrukturisasi ini kami lihat berdasarkan siaran pers, saya melihat ini bukan produk restrukturisasi, Pak.
ini lebih kepada pemasaran produk asuransi, pemasaran polis baru atau ini penutupan polis baru. Ini kan udah masuk kepada praktek churning dan twisting yang dilarang sama surat edaran OJK. Lalu kemudian di sini ada restitusi ini juga berdasarkan diketahui oleh Kementerian BUMN, berdasarkan arahan Kementerian BUMN. Ramai-ramai gagal bayar asuransi dianggap sebagai buntut lemahnya fungsi pengawasan. Sederet aturan pengelolaan dana asuransi sudah dibuat, namun lalai dikontrol. Pengamat asuransi menilai, gagal bayar juga disebabkan faktor internal asuransi yang kurang cermat berhitung antara imbal balik dan kewajiban membayar klaim. Dari sisi peraturan itu sudah sangat lengkap. Pembatasan investasi di pasar modal itu misalnya deposito maksimum 10%, kalau saham maksimal 30%, kalau reksadana 10% dan seterusnya. Dan untuk grup itu dibatasi hanya 10%, tidak boleh lebih dari 10% kalau menempatkan di grup sendiri begitu. Itu sudah sangat-sangat rigid. Tapi masalahnya adalah pengawasannya yang masih lemah, yang perlu ditingkatkan karena mungkin tenaga pengawas juga terbatas, tapi juga karena perusahaan asuransi itu dikejar untuk mencari dana sebesar banyak-banyaknya sehingga mereka menjanjikan bunga yang tinggi, namun penempatannya yang kurang terawasi dengan baik begitu. Anggota Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyebut otoritas jasa keuanganlah yang bertanggung jawab mengatasi tata kelola asuransi. Gagal bayar asuransi dipicu praktik bisnis investasi yang serampangan dan bahkan syarat penyelewengan. Lah ini adalah fungsi pengawasannya otoritas jasa keuangan. Lah apakah kemudian dalam pelaksanaannya itu bisa diterapkan atau dengan segala dispensasi sehingga pengawasan itu kan pengawasan itu bisa pengawasan yang sangat ketat, pengawasan yang longgar, pengawasan yang pura-pura, ya kan, dan sebagainya. Nah, ketika proses pengawasan ini tidak dalam sebuah konteks untuk mengawasi dalam aturan penegakan aturan, lah itu akan bisa menimbulkan masalah. Apalagi kemudian pengawasan itu menjadi penuh sopan santun karena apa? Karena miliknya negara. Nah, ide yang seperti ini kan kita tantang sama pemerintah. Apakah perlu pemerintah masih mempunyai BUMN asuransi? Apakah BUMN asuransi ini menjadi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak? Itu sehingga negara perlu punya perusahaan asuransi. Asuransi udah bertebaran di mana-mana. Nah inilah yang menjadi pertanyaan kita, sehingga negara harus kehilangan duit 20 triliun lebih hanya untuk apa? Menyelesaikan urusan mismanagement. Fenomena gagal bayar asuransi terus datang dan pergi, ibarat keledai. Pemangku kepentingan selalu jatuh ke lubang yang sama, tergopoh-gopoh memadamkan api gagal bayar yang terus menjalar ke segala arah tanpa mengantisipasi akar penyebabnya. Ujung-ujungnya, rakyat jadi korban pialang asuransi yang maruk mengeruk untung. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.